Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, hari ini kita akan hari ini kita akan bahas sesuatu yang lumayan menarik, tapi sebelumnya kita akan informasi dulu ya Mas. Oh iya. Jadi Hukuman Surabaya sudah mengeluarkan ketentuan pastoral ketiga. Ya. Hari ini Kamis 26 Maret yang ketiga ya. Nah, itu isinya adalah yang pertama intinya ya, memperpanjang larangan kegiatan gerejawi hingga 30 April 2020. Nanti keluar di sini suratnya. Nah, itu. Terus yang kedua, perayaan Pekan Suci hanya oleh imam tanpa dihadiri umat. Terus yang ketiga, pelayanan sakramen harap memperhatikan keamanan kesehatan. Yang keempat, paroki tidak mempunyai kewajiban mengirimkan dana-dana yang terkumpul lewat kolekte umat Selama masa ini ya. Iya. Terus yang kelima, ketentuan teknis persembahan dan kegiatan harian dan kehidupan imam. Maksudnya apa Mas? Oh ini ada QR code, jadi paroki-paroki nanti bisa menyebarkan barcode itu loh, kode barcode itu. Jadi umat kalau mau menyumbang persembahan bisa langsung scan barcode itu, langsung masuk ke rekening paroki atau romo-romo kayaknya banyak yang punya itu. Punya QR code untuk rekening pribadi romo juga. Iya. Terus yang keenam, pembentukan tim aksi bantuan COVID-19 dan penggalangan. Ya, ini bersama Komisi PSI Keuskupan Surabaya. Iya. Jadi ada 6 poin itu. Nanti pasti sudah nyebar ini ya di grup-grup ya. Tapi nanti ya tayang di sini juga ya. Iya. Jadi ya tahun ini kita semua sedih karena paskanya Online ya. online di rumah ya. Nah, kebetulan beberapa hari lalu itu aku tuh lihat Mas, ada video yang perawat tuh lagi pakai baju APD yang berlapis-lapis. Itu perawat di Wuhan kayaknya dia. Iya, kayak di Cina begitu. Iya. Dia pakai lagi pakai baju APD yang lengkap sampai sarung tangannya sampai berlapis 2. Nah, itu ada teman saya nonton video itu merinding katanya. Tiba-tiba berat ngising. Enggak, dia merinding beneran. Ya, merinding kenapa? Kok ya karena sedih melihat perawat sampai gitu perjuangannya itu kan sampai lapis-lapis 2 gitu bajunya. Terus kalau nggak salah itu kan harus, kalau nggak salah satu shift itu juga 8 jam. Ya, satu shift 8 itu nggak boleh mengeluarkan anggota tubuh. Pipis nggak boleh. Iya. Kalau cowok kan mengeluarkan anggota tubuh. Iya. Kalau cewek kan enggak. Iya. Bahasa apa gitu. Pokoknya dia 8 jam itu nggak boleh pipis. Nggak boleh makan. Boleh makan, minum. Ya itu. Terus harus terus higienis. Bayangkan 8 jam kamu nggak pipis. Sampai ada yang perawat di Jakarta itu yang sudah agak tua, dia minta video call ke cucu-cucunya. Jadi minta ke sesama rekan perawat itu untuk video call. Cucunya nangis di sana. Terus lihat mbahnya itu tertutup semua gitu. Terus pas dibuka juga ada foto yang sampai dia tergores-gores membekas kacamatanya itu. Membekas tergores-gores. Nah, tapi yang kasihan juga adalah ketika perawat ini sudah selesai melakukan tugasnya, itu ternyata juga ditolak oleh masyarakat. Oh iya, banyak kasus yang banyak curhat-curhat juga yang perawat ditolak di kos-kosan, suruh pindah. Oh iya tak? Iya. Ditolak karena tahu dia perawat yang menangani pasien COVID lalu disuruh pindah kos. Atau keluarganya nggak diterima di masyarakat. Sampai keluarganya. Padahal dia sudah berusaha untuk nolong orang ya. Iya. Itu pun masih ditolak. Takut ketularan. Ya takut ketularan juga. Jadi dasarnya itu karena takut yang sebenarnya nggak mendasar takutnya itu.
Karena yo semua rumah sakit, perawat di rumah sakit itu pasti ada standar SOP-nya ya, ada SOP-nya. Nggak sembarangan. Maksudnya yo takut boleh tapi harus mendasar opo takutnya. Nah itu kan pasti kan didasari oleh, karena takut itu kan mungkin satu karena berita-berita yang tersebar nggak jelas itu. Oh iya karena moco sing gak jelas tuh ya Tuhan. Akhirnya orang jadi takut tuh, ya ampun. Padahal ya sing lain ya biasa aja. Aslinya sih sebenarnya kalau sudah melakukan apa namanya ya tindakan pencegahan ya. itu harusnya sudah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Nah, didasari itu makanya tema hari ini tuh kita akan berbicara gimana sih caranya teman-teman itu bisa memilah-milah mana berita yang valid, mana yang berita yang tidak valid. Ya ini sebenarnya mendasar sekali ya, maksudnya teman-teman OMK pastinya sudah punya pengetahuan dasar ini. Harusnya. Tapi masih ada. Masih ada. Ya bodoh sih apa? Kata lain selain ada yang bodoh karena memang nggak tahu. Ada yang bodoh karena ignoran. Ignoran tuh nggak peduli. Nggak ngurus. Tak share. Itu wis. Yang ketemu aku kan tak. Ada yang karena nggak ngerti beneran, ada yang karena ignoran. Nah, yang ignoran ini yang mau kita ajak ngomong di sini ya. Contoh pertama itu ada yang nge-share di WA itu bukan link tapi gambar. Berita di capture terus tapi JPEG. Ngerti JPEG gak? Kita tahun 2020 loh ya. Ngerti JPEG. JPEG itu format gambar. JPEG itu gak bisa diklik. Gak iso JPEG itu pertama gak iso diklik. Yang kedua, itu bisa di-Photoshop loh, Mbak. Mas. Bisa di-Photoshop, judulnya bisa diganti lah ya, buat share. Iku wong tua-tua wedi maca berita itu nang bayangkan dia sendirian, mbak-mbak lansia nyekel HP di kamar. Mbak nyekel HP ya lapo. Cekeli WA sakjane mbak-mbak. Iya. Tapi kan butuh. Mbak nyekel HP, nyekel WA, mbok kirimi gambar JPEG sing diedit Photoshop. Beritane pamle. Dia mati itu gara-gara corona. Mati karena wedi loh. Ya ampun. Jadi nek mau nge-share itu jangan JPEG. Kan mesti kalau kita kopas link beritanya itu biasanya otomatis muncul ya. Iya, muncul jadi hyperlink lah namanya. Tuh. Apa namanya? Hyperlink. Nah, yang warna biru-biru ada garisnya itu loh, hyperlink itu namanya. 2020 loh ini ya. Kita harus pakai bahasa IT. Nah, itu. Jadi jangan JPEG karena bisa di Photoshop dan gak bisa diklik. Terus kedua apa? Kedua itu ada yang namanya yang diberikan oleh Google ya, itu namanya Google Image. Jadi caranya gimana? Nanti kita tunjukkan videonya. Tak kasih videonya, nanti tak rekam, tak tunjukin videonya. Ya, jadi Google itu sudah ada namanya fitur Google Image. Apa Google Image itu? Jadi teman-teman bisa nge-search berita lewat gambar. Nah, jadi apapun gambar yang teman-teman dapat kalau dimasukin ke Google Image itu langsung keluar berita semua yang identik. Bukan yang berhubungan, yang identik dengan gambar itu. Jadi kalau misalnya ini ada berita dari yang kemarin yang waktu yang apa? Warga Jakarta disuruh liburan malah ke puncak yang gambar macet, bro. Nah, gambar itu misalkan ya dia akan mengeluarkan berita yang identik. Mungkin juga gambarnya ketika diedit, misalnya tulisannya diedit, tapi nanti keluarnya berita aslinya yang link dari aslinya juga. Gitu. Jadi kalau merasa ragu dengan sebuah gambar yang di-share, langsung di kopas, di-save ke Google Image. Taruh di Google Image. Nah, itu harusnya itu keluarnya itu sudah tahun 2005. Bisa, dari 2005 saya sudah pakai itu. Google Image itu fitur yang sudah tersedia sejak 2005 ya. Iya. Kalau masih tertipu oleh gambar itu budget.
Nah, terus juga berita-berita itu ada di website-website yang gak jelas. Apalagi Tuhan Yesus. Ada teman saya itu nge-share berita dari beritaheboh.com. www.beritaheboh.com, dan kamu masih percaya sumber yang kayak gitu, 2020 loh ini. Iya. Dari namanya loh. Kan tuh mau ono koran kayak judul berita heboh itu. Ono stasiun TV judul beritaheboh.com. Nah, itu memang ya jadi dilema di masyarakat, padahal karena apa? Karena yang bahayanya adalah kontributornya itu bisa dari orang-orang siapapun. Oh ya, ada beberapa Website. beberapa platform itu yang kontributor lepas. Jadi bukan jurnalis, bukan orang dengan pendidikan jurnalis, tapi orang biasa. Dia menjumpai satu berita, lalu kameramen itu turu. Jadi orang biasa, dia nulis menjumpai berita, terus dia nulis dikirim ke platform itu. Iya, jadi atau dia beropini. Dan itu pun diseleksinya oleh websitenya pun mungkin hanya sekedar kata-kata yang sara. Paling editnya biasa. Edit hanya kata-katanya saja. Jadi kita pun bisa jadi kontributor di situ dan nggak valid juga beritanya. Jadi mending pilih yang sudah kredibel. Sudah kredibel, yang valid ya. Memang kebanyakan masih pakai clickbait ya. Jadi judulnya apa, isinya apa gitu. Tapi kan judulnya beda jauh gitu. Tapi minimal kalau website-website yang kredibel itu sudah lah, maksudnya sudah terjamin. Ya, valid lah. Sudah valid. Ya mungkin 70% lah, yang 30% itu perasaan penulis biasanya. Biasanya ono subjektivitas gitu, ono biasanya. Wacu biasanya. Nah, dan lebih parah lagi ya, yang bisa dipercaya itu blogspot.com. Nah, jangan percaya blogspot maksudnya. Iya, yang lebih parah yang dipercaya orang-orang itu blogspot.com. Blogspot.com itu 5 menit saya sekarang buat ya, 5 menit lagi saya jadi bisa. Blogspot.com. Jadi jangan pernah nge-share berita yang sumbernya adalah belakangnya biasanya www.ananda.blogspot.com. Itu yang buat Ananda. Kenal Ananda sopo? Ananda gak jelas wong buar endi. Dia bikin blogspot, gawe berita dhewe, ojo di-share. Misalnya dalam bentuk video gimana? Nah, dalam bentuk video itu belakangan yang kalau kita contohkan lah videonya Ahok lah. Oh iya, yang itu nggak diedit secara konten, tapi diedit secara waktu. Maksudnya? Jadi hanya dipotong-potong. Oh. Jadi dipersingkat atau ada bagian yang dihilangkan. Kan ada kata yang dihilangkan di videonya Ahok sampai dia di penjara itu ya. Iya. Itu cuma di-cut biasa gitu. Iya. Karena yang edit sudah di penjara, kapok. Maksudnya video itu ya valid lah. Iya, valid. Validitasnya itu agak tinggi kalau video itu karena direkam, tapi dia juga masih rentan di edit, masih bisa. Iya. Jadi tetap waspada kalau ada berita-berita. Nah, dan kemarin aku baru ingat ini ada video orang jatuh. Nah, ada orang video jatuh itu kadang ada yang dibuat-buat, ada yang nggak dibuat-buat. Oh, settingan. Sekarang bayangkan, masa ada orang jalan ya kemana-mana video ini direkam dan itu bener-bener waktunya itu tepat banget gitu loh. Kan nggak mungkin biasanya jatuh dulu baru videonya keluar. Nggak mungkin kemana-mana tiba-tiba sudah settingannya sudah pas tiba-tiba jatuh, itu kan nggak mungkin. Nah itu juga kadang itu di-share oleh teman-teman. Atta Halilintar kayak gitu. Konten kreator ya. Demi konten deh menjatuhkan diri Ya. Jadi teman-teman harapannya adalah teman-teman bisa memfilter apapun yang ada, yang teman-teman dapatkan terutama ya kaitannya dengan corona ini. Ya, terutama dengan corona karena memang semakin lama semakin keruh lah berita-berita di luar. Semakin keruh dan karena gini loh, kita ini tidak pernah tahu yang kita share itu dibaca oleh siapa. Ya, betul. Yang paling mengenaskan itu kalau dibaca itu tadi loh, ibu-ibu tua sendirian sebatang kara di rumah, dia tidak bisa konfirmasi ke siapa, dia tidak bisa ngecek
Dia cuma baca itu gemetaran. Bayang no. Gemetaran di rumah sendirian kok medeni ini. Kemarin tuh ada teman saya yang nge-share itu apa? Corona menyebar lewat udara. Bayang loh, itu ada ibu-ibu tua, dia langsung berhenti napas loh. Setelah baca itu, Iya. kan ngawur tuh, maksudnya ya ampun, Iya. jangan nge-share sembarangan lah. Ya kalau maksudnya validitasnya sudah bisa dibuktikan, bolehlah itu di-share. Ya, Kalau memang nggak bisa di-share, nggak validitasnya nggak bisa dibuktikan, silakan berhenti di teman-teman, jangan di-share lagi. Kalau bisa mungkin konfirmasi ke orang yang nyebar ini bahwa ini salah. iya. Itu karena gara-gara kita enggak mestinya kita yang muda-muda ini yang masih Iya. kritis lah, masih bisa. Kalau yang sepuh-sepuh ya nyun sewu ya wis ya apa meneh ya. Tapi kalau salah ya tetap ditegur. Iya. Saya pernah negur ibu saya ngirim broadcast gitu. Bu, ini aja disebar iki kemungkinan hoax. Terus beliau balas dengan broadcast azab anak yang membantah orang tuanya. Langsung gak wani aku. Nggih, Bu. Oh, ini ada kemarin saya dapat teorinya hoax. Jadi kalau mau nyebar-nyebar berita-berita itu yang terutama ya seputar corona, teorinya itu yang pertama, berita itu dikatakan hoax kalau too good to be true, terlalu baik untuk jadi kenyataan. Misalnya corona bisa selesai dengan minum air putih. Enggak, ini sudah banyak orang mati karena corona. Tiba-tiba ada broadcast corona bisa disembuhkan dengan air putih, itu too good to be true, jelas hoax. Terlalu baik untuk jadi kenyataan. Atau yang kedua sebaliknya, too bad to be true, terlalu mengerikan untuk jadi kenyataan. Misalnya yang tadi itu, corona menyebar lewat udara. Kalau beneran lewat udara kami sudah tidak sampai episode 7 ini. Episode 1 sudah mati. Episode 1,5. 1,5 sudah mati semua. Itu namanya too bad to be true, terlalu mengerikan untuk jadi kenyataan. Jadi sudah pasti hoax. Nah, kalau yang tengah-tengah antara ini kayaknya masuk akal tapi kok ya meragukan, nah mendingan cross check lagi. Jangan disebar, di stop dulu, Di cross check dulu. Jadi sebelum nyebar, ingat itu tadi ya, ingat ibu-ibu yang sendirian di rumah. Nggak tahu ibunya siapa, tapi pasti ada ibu-ibu yang bapak-bapak sing wis gemeteran ini sendirian dia di rumah, nggak tahu harus konfirmasi ke siapa. Itu kasihan orang-orang yang nanti baca itu, kasihan. Dan juga salah satu penyebab hoax itu marak karena dibayar. Karena orang-orang menyebar link, ketika link itu dibuka itu dapat uang. Ya ada. Benar-benar dapat uang. Yang pernah ketangkep itu loh. Iya betul. Saracen itu. Dan memang nggak sedikit uangnya itu. Memang banyak sekali. Itu tujuannya untuk kekacauan. Bukan ya, dia hanya untuk mendapatkan uang. Makanya yang membayar itu loh. Yang membayar. Ya enggak, karena bisa ngiklan. Google bisa ngiklan di websitenya dia. Nah itu teman-teman, semoga informasi-informasi yang kita berikan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan daripada energinya dipakai untuk nyebar-nyebar informasi yang sebenarnya sudah overdosis, ini sudah terlalu banyak, kita sudah kebanjiran informasi. Penting energinya dipakai untuk donasi atau jadi relawan lah ya. Apapun yang bisa dilakukan. Betul. Bikin video kayak kita gini, menghibur apa, energinya dipakai untuk yang bermanfaat aja. Kita semua sama-sama dalam kegelapan. Kegelapan berita hoax. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman udah lihat video kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan. Dan salam Bumble dari Bumble Indonesia. Sampai jumpa. Jadi kalau ada yang bilang
saya stand up comedy mahal itu hoax. Karena saya murah.